Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada yayasan. Semoga apa yang disampaikan memberikan manfaat buat kita semua. Hadirin yang dirahmati Allah, lanjut acara berikutnya yakni kajian umum. Insyaallah akan disampaikan langsung oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Jamalul Said Syafi'i. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bitta'allumi wa ta'lim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin alladzi jaa'a bin naf'il amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati pembina Yayasan Insan Muttaqin Bapak Dr. Haji Agus Suripto MPD, kita doakan beliau senantiasa diberikan sehat, nikmat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua Yayasan Ustaz Hajjah Titi Sumiati MPD, kita doakan juga beliau senantiasa diberikan sehat, nikmat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap kepala sekolah, dewan guru, staf, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga Ustaz Faisal Ilahi selaku pimpinan dari Pondok Pesantren Insan Muttaqin. Kita semuanya mudah-mudahan senantiasa dilimpah curahkan nikmat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita termasuk urusan pendidikan, yayasan, juga pondok pesantren, semua diberikan segala kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan solusi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup kita senantiasa diberikan segala keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu kita buka ta'lim ini dengan Al-Quran surah Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa la hadrati sayyidina Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu buku terkait dengan pendidikan. Nanti pasal bisa download di HP. Namanya Ar-Rasulul Muallim wa Asalibuhu fit Ta'lim. Rasulullah sebagai sosok seorang muallim, seorang pendidik, seorang guru. Wa asalibuhu fit Ta'lim, dan metode beliau dalam mendidik, dalam mengajar. Itu satu buku yang ditulis oleh seorang ulama besar, namanya Abdul Fattah Abu Rada, ulama dari Syria. Menulis satu buku namanya Ar-Rasulul Muallimu wa Asalibuhu fit Ta'limi. Rasulullah sebagai seorang muallim, sebagai seorang pendidik, dan metode yang beliau terapkan dalam pendidikan kayak gimana. Itu ada satu buku yang menarik buat saya dan juga buat para pendidik, khususnya para guru, membaca buku ini yang sangat menarik dan isinya juga bagus.
Dan sekarang juga masih saya baca, sudah saya baca secara umum. Sekarang saya baca lagi perlembar terkait Rasulullah SAW sebagai seorang muallim, sebagai seorang pendidik. Dan pastinya ketika beliau mendidik umat, mendidik para remaja, juga para pemuda, yang pastinya berhasil gemilang dan tidak mungkin biasa-biasa saja. Rasulullah SAW berhasil gemilang, baik secara kuantitas, artinya umat banyak, bahkan mungkin sangat banyak, ya, karena di akhir hayat Rasulullah SAW itu hampir keseluruhan orang-orang Arab itu sudah memeluk Islam secara keseluruhan. Jadi jumlah umat Islam menjelang wafatnya Nabi Muhammad SAW sudah mencapai ratusan ribu. Jadi orang-orang sudah yadkhuluna fid dini afwaja, sudah masuk Islam itu afwaja, berbondong-bondong. Dan itu kita baca dalam Quran di juz Amma. Nah, ini salah satu keberhasilan Nabi Muhammad SAW sebagai pendidik, sehingga sukses secara kuantitas dan juga secara kualitas. Jadi jumlah umat yang memeluk Islam banyak, tapi sepadan dengan kualitas yang dibina juga berhasil. Jadi saya sampai detik ini masih membaca buku itu. Bagaimana saya bisa bermuhasabah, saya berintrospeksi, karena ya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Haji Agus, ya dialami juga, termasuk saya mengalami juga, ya. Bukan hanya kuantitas yang bukan roket menurun drastis, ya bahkan nyungsep baru. Maksud saya ini juga belajar dari buku tersebut, sehingga dalam pendidikan kualitas kita juga tidak menurun, tapi juga kuantitas juga tetap naik. Nah, ini mudah-mudahan juga di insan muttaqin ini juga diberikan kegemilangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi terkait dengan Maulid Nabi Muhammad SAW pastinya juga banyak sekali sisi, banyak sekali aspek. Tidak sebatas kita membahas tentang mukjizat Nabi Muhammad SAW, bagaimana penerapannya, tatbiknya, aplikasinya buat kita sebagai orang Islam, khususnya kita sebagai guru, kita sebagai pendidik. Kita ingin juga mengambil suri tauladan terbaik dari Nabi Muhammad SAW. Karena waktu beliau lahir, kakek beliau yang namanya Abdul Muttalib datang ke Syi'ib Abi Thalib, tempat atau gang di mana Rasulullah SAW lahir, namanya Syi'ib Abi Thalib, rumah Rasulullah SAW yang sampai sekarang ada dan bisa kita kunjungi. Sudah dirubah tempatnya menjadi maktabah atau perpustakaan, yang dulunya disitulah tempat Maulid atau lahirnya Nabi Muhammad SAW. Abdul Muttalib bawa cucunya masuk ke dalam Ka'bah, kemudian diilhami oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi nama itu cucunya Muhammad. Keluar dari Ka'bah, orang-orang Arab semua sudah kumpul. Tanya, nama itu siapa? Namanya cucu kamu, wahai Abdul Muttalib. Orang-orang pengen tahu nama cucunya Abdul Muttalib. Dikasih cucu saya kasih nama Muhammad. Orang-orang Arab saat itu kaget, kok ada nama Muhammad? Karena nama ini tidak biasa di kalangan bangsa Arab. Orang Arab tidak diilhami oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan nama bayi dengan nama Muhammad, padahal Muhammad itu ya bahasa Arab, bahasanya orang Arab. Tapi Allah tidak memberikan nama itu kepada sembarang orang. Bahkan terhadap orang Arab tidak kepikiran itu. Makanya orang-orang Arab kaget ketika Abdul Muttalib
kasih kabar bahwa cucu saya ini namanya Muhammad. Nanya lagi, kenapa kau kasih nama Muhammad? Gak biasanya kau kasih nama ini untuk anak atau cucu kamu, wahai Abdul Muthalib. Biasanya pakai nama-nama ya generasi terdahulu, Utsman, Umar, Amr, Tolha, nama-nama orang-orang Arab yang memang sudah terbiasa di kalangan bangsa Arab. Kata Abdul Muthalib, uridu an yakuna mahmudan fis sama wa fil ardh. Cucuku ini aku kasih nama Muhammad agar mahmudan fis sama wal ardh, agar cucuku ini terpuji baik di langit dan juga di bumi. Dan ternyata nama ini sesuai dengan harapan Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan langit pun memang memuji, ya, Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta memuji Nabi Muhammad setinggi langit, bahkan lebih dari langit. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Di bumi juga orang-orang semuanya ikut, ya, bergabung dengan Islam, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Bahkan ada yang menarik di dalam satu hadis Sahih Bukhari pastinya, di mana Abdullah bin Umar bin Khattab meriwayatkan ketika terjadi pacaklik atau panas yang begitu tinggi dan para sahabat tentu butuh air, penduduk Madinah butuh air. Ini Abdullah bin Umar kemudian melantunkan satu syair yang dulu waktu Nabi masih kanak-kanak bahkan bayi. Syair ini diciptakan, digubah oleh pamannya Rasulullah SAW, yaitu Abu Thalib. Jadi di masa Nabi masih kanak-kanak di Mekah yang memang juga biasa panas, orang-orang Mekah, penduduk Mekah ini butuh air. Abu Thalib ternyata diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia membawa Rasulullah SAW, menggendong Nabi Muhammad SAW yang masih kecil. Kemudian dia tatap itu wajah Nabi Muhammad SAW. Dia katakan dalam lantunan syair, wa abyadha yustasghal ghamamu biwajhihi timalul yatama ismatun lil aramili. Dia ucapkan wa abyadha, dengan wajah yang memutih dan fisik yang putih, yustasghal ghamam biwajhihi. Kita minta ini ghamam, hujan ini yustasghal turun biwajhihi, dengan putihnya wajah ponakan saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia juga thimal yatama, menjadi harapan buat anak-anak yatim yang lain karena harus juga yatim. Wa ismatun lil aramil, dan menjadi ismah, sandaran buat wanita-wanita yang jompo. Ketika Abu Thalib membaca syair ini yang dia ubah sendiri terkait pujian kepada Nabi Muhammad SAW, Mekah yang nggak biasa hujan di saat itu dituruni hujan oleh Allah Subhanahu wa taala karena pujian Abu Thalib terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata ketika Nabi sudah diangkat Rasul sekaligus Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian terjadi lagi panas yang terik, bahkan hujan yang tidak turun di kota Madinah sehingga mengalami kelangkaan air yang sangat dahsyat. Orang-orang Madinah butuh juga ini. Dan kemudian Abdullah bin Umar teringat dengan syair yang sangat populer yang dilantunkan oleh Abu Thalib, dibacakan lagi oleh Abdullah bin Umar bin Khattab dan juga oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Wa abyadha yustasghal ghamam biwajhihi thimal yatama ismatun lil aramil. Dengan menatap wajah Nabi Muhammad SAW yang begitu indah dan putih bercahaya. Kemudian memang setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang sangat luar biasa. Kenapa? Dengan tatapan
para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW sambil meminta hujan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keberkahan Nabi Muhammad SAW. Karena itu ya kita pun termasuk sebagai pendiri, termasuk saya, jadi mengingat syair itu mungkin saya butuh dekat dengan Allah dengan cara memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena sholawat itu miftah kullil muhimmat wal mu'dalat, kunci dari segala urusan-urusan yang rumit dan pelik, termasuk kuantitas santri di samping saya yang tadi saya katakan bukan lagi turun tapi nyungsep. Artinya hati saya tak boleh kecil, ya itu sudah bagian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada muhasabah buat saya pribadi, bagaimana secara kualitas dan juga secara kuantitas ini kita ingin bermuhasabah agar kembali diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita semuanya termasuk saya ya diarahkan oleh Nabi Muhammad SAW agar memperbanyak bersolawat kepada beliau, karena malaikat aja bersolawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi dengan cara memuliakan Nabi Muhammad kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Hasan bin Thabit. Sahabat Rasulullah namanya Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit ini sastrawan Arab, termasuk dari era jahiliyah dan juga di era Islam. Hasan bin Thabit. Dia ini pernah memuji Rasulullah SAW di depan Rasulullah SAW. Jadi yang nggak boleh itu bukan memuji, yang haram itu tamaduh. Tamaduh artinya cari muka. Mungkin di antara kita ada yang membaca hadis, "Qahtu al-madda'ina fi wujuhim at-turaba." Lemparin itu orang-orang yang suka memuji dengan tanah di depan mukanya. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah orang-orang yang cari muka, bukan memuji secara tulus. Jadi orang yang kelihatannya orang cari muka kan berarti dia ingin menggeser orang. Nah, itulah yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi orang yang memuji ya sesama kita atau bahkan memuji Nabi Muhammad SAW itu bagian masuk, bagian yang dibolehkan secara syariat oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi pun dipuji, termasuk oleh sastrawan ini namanya Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit ini 60 tahun hidup di era jahiliyah, 60 tahun hidup di era Islam. Berarti usianya ketika meninggal 120 tahun. Jadi satu dari sedikit sahabat yang usianya lebih dari 100 tahun. Di antaranya sahabat yang namanya Hasan bin Thabit, sastrawan populer di era jahiliyah dan juga di era Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Beliau katakan di depan Nabi Muhammad SAW, "Wa ahsanu minka lam tara qattu 'aini." Ya Rasulullah, yang lebih baik dari engkau, lam tara qattu 'aini, kedua mataku tidak pernah melihat ada orang sebaik engkau. Enggak ada. Wa ajmalu minka lam talidin nisa, dan orang yang lebih indah, lebih bagus daripada engkau, rasanya tidak pernah ada wanita yang pernah melahirkan sosok manusia sebaik engkau, seindah engkau, semulia engkau. Khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Kau tercipta mubarra'an, terbebas, min kulli 'aibin, dari segala aib. Ka'annaka khuliqta kama tasha'u, seakan-akan kau diciptakan kama tasha', sesuai apa yang kau inginkan. Nah, itu lantunan syair pujian Hasan bin Thabit di depan Nabi Muhammad SAW. Karena memang
Tidak ada manusia sebaik, seindah dan semulia Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada dialog dalam hadis itu antara dua orang yang saat itu pastinya masih kafir. Yang satu musyrik. Yang kafir itu raja, namanya Kaisar Heraklius, Kaisar Bizantium, Raja Romawi Timur. Yang satu Abu Sufyan yang saat itu masih musyrik. Kafir dan musyrik berdialog. Objeknya Nabi Muhammad SAW yang saat itu memang sudah diangkat oleh Allah menjadi Rasul. Tapi dua orang ini masih kafir. Yang satu raja, yang satu pemuka masyarakat. Tanya Heraklius kepada Abu Sufyan. Bahkan waktu itu Abu Sufyan ingin bohong, ingin berdusta. Tapi dia urung atau tidak jadi untuk bohong, untuk berdusta. Kenapa? Karena takut namanya dicatat hitam dengan tinta sejarah, dalam tinta sejarah. Akhirnya dia urung untuk berdusta. Dia ketika ditanya, dia akan jawab apa adanya tentang Muhammad. Dia janji apa adanya. Ditanyakan itu Abu Sufyan oleh Heraklius. Ya rajul, hai orang, hai Pak, maksudnya. Kaifa nasabuhu fikum? Bagaimana ini nasabnya Muhammad di antara kalian bangsa Arab? Kata Abu Sufyan, huwa fina dhu nasabin. Muhammad itu di kalangan kami bangsa Arab punya nasab mulia. Sebenarnya Heraklius ini ingin ngetes aja, ingin ngetes Abu Sufyan. Dia udah punya jawabannya. Kata Heraklius yang beragama Kristen, fakadzalika ar-rusulu yub'atsuna ala nasabi qaumihim. Begitulah setiap rasul yang diutus oleh Tuhan pasti diutus berlandaskan nasab yang baik, yang mulia di antara kaumnya. Kalau memang nasab dia bagus, berarti dia memberikan pengakuan yang benar. Maksudnya begitu tujuan dari Heraklius. Nah, dia tanya lagi, apakah wahal kana min abaihi min malikin? Apakah orang tuanya, kakeknya Muhammad yang mengaku nabi ini ada yang pernah jadi raja? Kata Heraklius nih. Abu Sufyan jawab, tidak ada orang tuanya atau kakeknya Muhammad yang pernah jadi raja. Oh, baik. Nah, begitulah. Kalau kamu jawab ada orang tua atau kakeknya Muhammad yang pernah jadi raja, berarti dia nabi palsu. Kenapa? Karena dia sebenarnya bukan nabi yang dia inginkan, tapi rajulun yatlubu mulka abi. Orang yang ingin menuntut kembali tahta atau mahkota orang tua dan kakeknya. Ini mah dia mengelabui orang biar dikenal menjadi nabi, menjadi rasul. Tujuannya bukan itu, bukan baik, tapi menuntut kembali kekuasaan atau tahta dari orang tuanya. Maksudnya Heraklius berarti dia benar ini. Muhammad yang kamu katakan itu mengaku sebagai nabi, sebagai rasul, benar. Karena dialog ini Abu Sufyan 2 tahun kemudian masuk Islam. Justru ketika dia berdialog dengan Heraklius. Heraklius tanya lagi, gimana soal pengikutnya? A'asyra'uhum am du'afa'uhum yattabi'unahum? Apakah orang-orang ningrat atau orang-orang lemah yang jadi pengikut Muhammad? Kata Abu Sufyan, bal du'afa'uhum. Yang mengikut dan menjadi pengikut Muhammad bukanlah orang-orang yang ningrat, tapi orang-orang yang lemah. Dan ternyata itu dibenarkan oleh Kaisar Heraklius. Begitu semuanya kata dia kan Kristen, baca kitab suci, baca Taurat, baca Injil. Begitu juga semua para nabi dan rasul yang pernah datang di kalangan kaumnya. Pengikut semua rasul punya nabi di awal ketika rasul itu berdakwah, pasti yang ikut kebanyakan adalah orang-orang du'afa, orang-orang yang lemah. Tanya lagi Heraklius,
hal yaziduna am yanqusun? Apakah mereka bertambah jumlahnya atau berkurang? Kata Abu Sufyan, bal yazidun. Jumlah mereka secara kuantitas terus bertambah. Nah, jadi memang itu yang juga yang diharapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Umat ini, sahabat ini punya kualitas, tapi juga kuantitasnya juga bertambah. Karena itu ketika Nabi Muhammad SAW memerintahkan anak-anak muda ya yang sudah cukup untuk menikah, kata Rasulullah SAW, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Hei anak-anak muda yang sudah punya al-ba'ah, kemampuan untuk menikah, baik secara harta ataupun kesiapan mental, falyatazawwaj, maka hendaklah kalian menikah semuanya. Alasan Nabi Muhammad SAW memerintahkan itu diantaranya adalah fa inni ubahi bikum al-umama yaumal qiyamah. Karena aku ini bangga di depan umat-umat yang lain dengan jumlah yang besar umat Islam ini nanti pada hari kiamat. Jadi Nabi Muhammad SAW juga ketika berdakwah tidak sebatas mengharapkan sesuatu yang sifatnya kualitas, tapi juga Nabi SAW mendambakan kuantitas dengan jumlah umat yang banyak. Itu menjadi satu kebanggaan Nabi Muhammad SAW nantinya pada hari kiamat kelak. Karena itu juga jika kita dalam pendidikan yang punya harapan itu, termasuk Pak Haji Agus dan juga saya, itu sesuatu yang sifatnya lumrah, sesuatu yang sifatnya alami dan dibenarkan secara syariat. Bahkan itu menjadi harapan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kuantitas peserta didik di yayasan ini juga tambah bertambah, termasuk pesantren yang dibina oleh Ustaz Faisal di bawah naungan Yayasan Pak Haji Agus juga terus bertambah, sehingga dengan bertambahnya kuantitas juga seiring dengan bertambahnya kualitas. Karena kalau misalnya kuantitasnya cuma 3, ada lomba yang menang 3 orang, ya pemenang pertama, kedua, ketiga, peserta berapa? 3 orang. Ya kan kurang bagus. Jadi kualitas juga dipertanyakan. Pesertanya 3, ya udah yang menang 1, 2, 3 dia juga. Nah justru tidak bisa menjadikan patokan untuk kualitas itu bagus. Para ibu guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tadi sudah saya sebutkan ada seorang syekh besar, namanya Syekh Abdul Fattah Abu Huddah, yang menuliskan satu buku yang sangat berkualitas, namanya Ar-Rasulul Mu'allimu wa Asalibuhu fit Ta'lim. Nah, nanti di download asal ini sama Ustaz Faisal atau siapa yang ada di sini, di HP ada, yang kita punya key apa namanya itu, bisa ngetik Arab di HP-nya, bisa di download itu. Judul buku namanya Ar-Rasulul Mu'allim wa Asalibuhu fit Ta'lim. Rasulullah sebagai seorang mu'allim, pendidik, dan metode beliau dalam mendidik itu sangat luar biasa. Di antaranya yang beliau perhatikan itu memang asyabab, anak-anak yang muda, anak-anak yang belia. Karena itu para guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dari ribuan atau puluhan ribu yang di zaman Nabi Muhammad SAW itu bersyahadat masuk Islam, mayoritas 98% bahkan lebih itu usianya di bawah Nabi Muhammad SAW. Semua sahabat Nabi Muhammad SAW, semua yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW sampai Nabi wafat itu 98% lebih usianya di bawah Nabi Muhammad SAW. Bayangin, 98%, bahkan mungkin 99%. Yang 1% yang lebih tua dari Muhammad, tapi 99%
Semuanya usianya di bawah Nabi Muhammad. Yang paling senior sekalipun seperti yang kita kenal Abu Bakar gimana? Abu Bakar usianya dengan Nabi Tuhan siapa? Tuhan Rasulullah, Tuhan Nabi Muhammad. Bahkan Abu Bakar sahabat yang termasuk paling senior, usianya lebih tua Nabi Muhammad SAW dibandingkan sahabat Abu Bakar. Apalagi sahabat Umar masuk Islam baru usia 27 tahun. Ada yang dari kanak-kanak Ali bin Abi Thalib masih bocah ketika masuk Islam. Dan sahabat-sahabat yang lain, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, sahabat Abdullah bin Amr bin As, itu ketika Nabi wafat usianya masih belasan tahun. Tapi yang luar biasa, kualitas mereka itu punya kualitas yang sangat mumpuni dan sangat bagus. Bahkan dalam buku itu Rasulullah SAW itu sudah menyiapkan estafet yang kita sebut dengan regenerasi, itu sangat luar biasa. Contoh, ada seorang sahabat yang waktu Nabi meninggal masih usia 16-17 tahun, namanya Usama bin Zaid. 1 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW wafat, Nabi mengangkat anak muda yang baru usia 16-17 tahun namanya Usama bin Zaid untuk memimpin pasukan melawan Bizantium, melawan Romawi Timur, sehingga menimbulkan keguncangan di kalangan para sahabat. Ini gimana? Sudah kok ngangkat bocah sih? Yang ikut perang di belakang sahabat-sahabat yang udah tua, senior, usianya dari 50 tahun ke atas. Ini sangat luar biasa. Ya. Tentu Rasulullah tidak asal-asalan, ya, mengangkat seseorang yang muda tapi berkualitas, yang muda tapi berisi. Karena itu memang dalam sejarah Islam dari mulai sahabat sampai generasi berikutnya itu banyak tokoh-tokoh Islam yang berhasil menaklukkan banyak sekali wilayah itu usianya masih muda tapi berkualitas. Contoh dalam sejarah, ada seorang sultan namanya Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel, diganti namanya jadi Istanbul sampai sekarang. Itu kan anak muda, waktu dia menaklukkan Konstantinopel usianya baru 21 tahun. Ini bukan sultan dengan 70 tahun yang menaklukkan Konstantinopel, tapi usianya baru 21 tahun. Tapi dia berkualitas, kenapa? Sudah dipersiapkan oleh gurunya namanya Syekh Syamsuddin dan juga oleh orang tuanya agar kelak dia menjadi seorang pemimpin dengan karakter yang bermental baja dan juga sangat luar biasa. Itu bicara kita di luar, ternyata dalam negeri juga seperti itu. Pemimpin-pemimpin kita yang menjadi pendiri Republik ini yang kan bukan cuma Soekarno, bukan cuma Hatta, tapi banyak yang lain. Itu kan semuanya anak-anak muda. Makanya ada Sumpah Pemuda 1928 yang menjadi cikal bakal kemerdekaan Republik Indonesia. Ini semuanya terdiri daripada anak-anak muda, ya, karena memang luar biasa. Dan termasuk ya ternyata para sahabat Nabi Muhammad SAW itu anak-anak muda lebih banyak mendominasi. Bahkan tadi bicara soal usia, bayangin 98% lebih usianya semuanya di bawah Nabi Muhammad SAW. Cuma 1% yang lebih tua, termasuk dari Hasan bin Thabit yang lebih tua dari Nabi Muhammad SAW. Tapi seperti Hasan bin Thabit ini cuma sedikit. Ada yang mau jadi Islam tapi juga sudah wafat, namanya Waraqah bin Naufal, sepupunya Sayyidah Aisyah, Sayyidah Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW, yang mengatakan di depan Nabi Muhammad SAW, wa in yudrikni yaumuka la ansuruka nasran mu'azzara. Wahai Muhammad, jika saja aku ditakdirkan oleh Tuhan, ya, ada di masa kamu, in yukhrijuka qaumuka, ketika nanti umat atau kaum kamu mengusir kamu, pasti aku akan memberikan perlindungan, juga akan
membackup. Tapi Waraqah bin Naufal memang sudah wafat sebelum Nabi SAW hijrah dari Mekah ke kota Madinah, bahkan sebelum Rasulullah SAW diturunkan wahyu untuk mengekspos atau menyampaikan dakwah Islam secara terang-terangan. Bapak Ibu guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja metode-metode itu? Banyak sekali. Ya, nanti bisa dibaca di buku itu. Di antaranya metode yang dipakai oleh Nabi Muhammad SAW ketika menyampaikan ya materi pelajaran, Nabi selalu mengulang misalnya 3 kali. Atau bahkan Nabi Muhammad SAW untuk memberikan rasa penasaran, Nabi tidak menyebutkan objeknya. Contoh di dalam buku itu ditulis satu riwayat hadis Imam Ahmad bin Hanbal, bahkan hadis ini oleh sebagian kita sudah didengar, di mana ketika Nabi berada di Masjid Nabawi pada waktu sholat, Nabi katakan, "Yaddu alaikumul an rajulun min ahli jannah." Akan datang di antara kalian, akan muncul di antara kalian rajulun min ahli jannah, orang yang merupakan ahli surga. Tapi Nabi nggak sebut orangnya itu siapa. Maksudnya biar sahabat ini mikir sendiri, ya, menebak orang-orangnya, sampai kemudian menimbulkan rasa penasaran di hati seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As. Saya yakin kata Abdullah bin Amr bin As, ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW adalah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, kata Abdullah bin Amr bin As. Nabi kan kasih tahu orang itu siapa. Nabi hanya menyebut, ya, agar ini para sahabat atau kita sebut para murid ini kreatif. Ya kan sekarang pendidikan juga begitu. Bagaimana kita nggak cuma bisa mengajar ngomong soal bocah ada yang tidur molor ngomong. Nah, jadi Nabi Muhammad berikan satu cara agar peserta didik itu kreatif. Di antaranya Rasulullah menyembunyikan yang disebut. Akan muncul orang yang merupakan ahli surga. Sahabat tanya dari siapa? Abdullah bin Amr penasaran. Dia menduga keras yang dimaksud Nabi Muhammad ini kayaknya sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian dia bilang kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, pura-pura dia, "Wahai Sa'ad, saya ini lagi bermasalah dengan orang tua saya, lagi ribut, ada cekcok. Saya boleh nggak nginep di rumah kamu?" Kata Abdullah bin Amr bin As ini. Tapi sebenarnya enggak lagi cekcok, cuma dia punya cara, pengen tahu ini orang ngapain sih. Sampai Nabi katakan dia adalah ahli surga. Saya pengen nginep 3 hari di rumah kamu, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas. Ngineplah. Dilihat oleh Abdullah bin Amr bin As ini, kok nggak ngapa-ngapain, tahajud kali, enggak, biasa-biasa aja. Cuma kata Abdullah bin Amr bin As ini, saat kalau mau tidur aku lihat selalu baca doa seperti itu. Ya. Karena penasaran setelah 3 hari dia udah mau pulang ke rumahnya, dia tanya, Sa'ad, aku yakin yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW orang yang merupakan ahli surga itu kamu. Kata Abdullah bin Amr bin As, kamu tuh rahasianya apa sih? Kamu kan ngamalin apa? Saya lihat kamu tahajud kagak. Ya, yang menurut saya istimewa kali aku enggak. Saya lihat kamu tuh biasa-biasa aja. Ya, seperti halnya kita, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, memang saya ini ya seperti yang kamu lihat. Enggak ada istimewa, saya enggak mau ngapain, cuma saya sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, saya tidak punya hati apa-apa los kepada orang lain. Enggak punya iri, enggak punya benci, enggak punya dengki. Itu saya sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengosongkan hati saya dari hal yang buruk. Nah, ini kan tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalbu. Jadi kita ingin membangun mental peserta didik, dan itu yang diharapkan oleh orang tua didik.
Kalau anaknya itu pulang misalnya kan sopan sama orang tua, ya ngerti etika, orang tua masih nanya, wah anak gue nih cakep ini, sekolah cakep ini. Anak gue yang tadinya kita salaman sekarang kalau pulang cium tangan, kalau mau sekolah cium tangan, apalagi kalau di pesantren. Pulang anak itu beda banget. Yang tadinya bangor, pas sampai di rumah udah baik banget. Pasti orang tua kagum dan juga akan menularkan kekaguman itu kepada yang lainnya. No, kalau sekolah di sana aja, kalau mau dokin anak di sana aja. Nah biasanya orang itu kalau berbicara soal baik dan bagus, biasanya soal yang namanya biaya itu dikesampingkan. Ya apapun dia lakukan agar anak ini yang menjadi anak yang baik dan juga yang mulia. Itulah yang dibina oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada peserta didiknya. Nah, di antaranya tadi seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas yang dimasukkan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah di dalam buku itu yang judulnya Ar-Rasul Al-Mu'allim wa Asalibu fi Ta'lim. Rasulullah sebagai seorang pengajar, pendidik, dan bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajar dan juga mendidik. Mudah-mudahan kita semua sebagai tenaga pengajar dan pendidik diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak kalah penting seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW untuk cara mendidik adalah batin kita, niat kita, ya, mental kita dalam mendidik. Guru meskipun misalnya Pak Haji Agus kasih gede gajinya, bahkan mungkin gajinya sangat besar, kalau emang dasar gurunya itu kata orang Bekasi gelajis, malas, gak akan punya nilai apa-apa. Kenapa? Orang niatnya juga dia udah salah. Dia ngajar pengen dapat gaji gede doang. Jadi sebenarnya hakikatnya orang itu ya kembali kepada dirinya masing-masing, mentalnya. Bukan berarti kita memberikan bisyarah itu kecil atau asal-asalan, tapi manusia itu berjalan bukan dengan materi, manusia itu berjalan dengan pikiran, otak. Kalau kata Rocky Gerung, dengan otaknya, dengan pikirannya. Kalau kita Islam dengan batinnya, dengan nuraninya, dengan hatinya. Kita belajar berkaca pada guru-guru dulu, ya, semasa kita sekolah masih kecil. Guru-guru kita, yaitu sosok yang sangat luar biasa. Itu pastinya sederhana, tapi akar atau bekas pendidikan dari guru-guru zaman dulu itu menghasilkan kita, bahkan menghasilkan ulama-ulama yang sekarang ada di Indonesia berasal dari guru-guru yang sederhana. Artinya mereka boleh jadi bahkan ya tidak mengharapkan itu, bahkan nggak digaji. Tapi karena emang udah punya mental yang sangat luar biasa, emang niatnya didik, emang niatnya ngajar, emang demen, emang hobinya emang ngajar. Jadi dia berusaha bagaimana peserta didiknya itu bisa dan juga berkualitas, ya, sehingga menghasilkan anak-anak didik yang sangat luar biasa. Dan kita tahu ini semua, ya. Kiai-kiai yang sekarang hidup yang sekarang bahkan menjadi kiai-kiai yang tenar, itu adalah hasil didikan ulama-ulama atau kiai-kiai kampung yang gajinya seperak dua perak, ya, kecil, tapi karena emang karakternya, emang mentalnya, mental ngajar. Jadi mengajar itu bukan buangan karena dia punya ijazah, kemudian sudah ngelamar sono ngelamar sini kagak diterima, ada yang ditolak, di perusahaan ono ditolak, ini ditolak, saudara ngajar aja kali aja kalau diterima di sini sama Pak Haji Agus. Guru model begitu coret aja, kalau guru kayak gitu nggak akan menghasilkan apa-apa, nggak pernah kan. Mentalnya soalnya bukan mental ngajar, mental pendidik. Nah jadi bangunan jiwanya, bangunan badan itu udah pas. Itu Wage Rudolf Supratman udah pas ketika mengubah lagu Indonesia Raya
Berawal dari bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, bukan dibalik, bangunlah badannya, bangunlah jiwanya. Nah ini penting buat kita semuanya, termasuk saya, ya, agar bagaimana kita diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita punya asalib, punya metode cara mengajar, cara mendidik yang efektif, yang punya kualitas, sehingga otomatis ya menghasilkan kepuasan dari wali santri, dari wali murid, dari masyarakat, sehingga apapun tantangannya, seperti yang disampaikan oleh Pak Haji Agus, pemerintah yang mengalokasikan satu tempat 50 murid, ya kita yakin semuanya, kita yakin. Ya meskipun pemerintah punya agenda tersendiri, ada sekolah rakyat, sekolah apa segala macam, ya. Tapi kalau asal-asalan juga nggak akan menarik minat rakyat, minat masyarakat. Dan kita tidak pernah akan kehilangan apapun, termasuk kehilangan harapan. Ya di pemerintah nggak diantar nih, ntar gua kagak dapat siswa, nggak dapat santri. Rasanya nggak seperti itu. Kita akan terus yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ikhtiar yang maksimal dan juga dengan tawakal yang juga maksimal. Segala urusan kita yang kelihatannya mungkin rumit dan sulit akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk ya dengan kita sedikit menyampaikan tadi kisah tentang Rasulullah SAW, di antaranya dengan bersalawat banyak kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini menjadi satu cara agar apapun masalah kita, baik masalah pribadi, masalah keluarga, masalah keumatan, masalah jamaah, masalah santri, masalah murid, masalah peserta didik, semuanya diberikan solusi yang terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, demikian yang saya sampaikan pada siang hari ini. Ya memang saya juga sengaja ingin menyampaikan terkait dengan Sirah An-Nabawiyah, meskipun nggak banyak, agar menjadi penyemangat buat saya juga pribadi dan juga buat kita semuanya, sehingga hidup kita selalu diberikan kelimpahan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik secara kualitas maupun kuantitas, dua-duanya kita semuanya dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian yang saya sampaikan. Allahumma fi ila tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أستغفر الله العظيم. فلك الحمد يا معبود. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم يسر علينا كل عسير. اللهم يسر علينا كل عسير. اللهم يسر علينا كل عسير. فإن تيسير كل عسير عليك يسير. بجاه البشير النذير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عليم بها وبصير. اللهم انقلنا والمسلمين من الضلال إلى الهداية ومن الشقاوة إلى السعادة ومن الضيق إلى السعة ومن المرض إلى الصحة ومن السقم والآلام إلى العافية. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Alhamdulillah telah kita bersama-sama kajian umum yang disampaikan oleh guru kita
Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau menjadi ibrah, menjadi pelajaran kita semua dan menambah luasan keilmuan kita dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Tiba kita di punya acara, jadi penutup. Mari sama-sama kita akhiri, kita tutup bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rabbil alamin. Jadi saya cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.